Baik, selanjutnya kita akan, setelah kita tahu bagaimana hardware engineer itu berusaha keras untuk meningkatkan throughput, meningkatkan kinerja dari operating system, selalu pertanyaannya in which expense, apa sih efeknya dari itu? Nah, pertama adanya isu di power di sini. Karena tadi kita bicara bahwa densitasnya itu makin pack gitu ya. Dan akhirnya mereka membutuhkan power yang lebih tinggi, dan kalau circuitry itu semakin dekat, maka ada dissipating heat. Oke, ini yang harus diperhatikan karena Anda bisa lihat sekali kenapa komputer itu suka suhu dingin, karena inherently mereka itu sudah sangat panas karena jumlah transistor dan ukurannya sudah sangat beyond imaginations. Lalu berikutnya ada resistive sama capacitive delay. Nah, ini logicalnya adalah, mungkin bisa ditanyakan sama rekan-rekan yang di elektronika, tapi logical thinkingnya adalah semakin kecil maka sebenarnya resistivity dari sebuah komponen ini makin besar. Nah, ini yang punya efek sendiri yang harus diperhatikan. Lalu ada yang namanya memory latency. Jadi bukan kecepatan, tapi kita bicaranya latency. Latency itu Anda bisa bilang bahwa, kalau saya bilang bahwa ambilkan, mungkin Anda cepat mengambilkan, tapi dari Anda mendengar suara saya sampai merespons untuk mengambilkan, itu Anda butuh waktu lama. Jadi Anda bisa lihat latency network, contohnya kalau yang familiar itu adalah di latency network, satellite communication itu punya bandwidth yang luar biasa besar, tapi latensinya tinggi. Oleh karena itu sangat tidak convenient kalau kalian menggunakan yang namanya satellite communications untuk berkomunikasi lewat video conference seperti ini. Karena apa? Ya itu tadi, saya ngomong, Anda baru dengar sekian waktu karena latensinya yang luar biasa tinggi. Nah, ini adalah gambar Moore's Law yang kita lihat kurang lebih hampir eksponensial ya. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah ada stagnansi dari yang namanya jumlah dari frekuensi dan jumlah power. Tapi jumlah core menaik di sini. Karena daripada menaikkan yang namanya speed atau frekuensi, lebih baik untuk mengejar yang namanya performance besar, itu dipilih strategi yang multicore. Karena yaitu tadi power dissipation-nya jadi lebih rendah, heat-nya jadi lebih tolerable. Nah, multicore ini akhirnya punya banyak konsekuensi di sini. Oke. Pertama adalah, ya sudah, kalau kayak gitu Anda membuat sistemnya friendly nggak terhadap multicores. Oke, karena itu tadi bukan orang yang sangat cepat, tapi ada banyak orang cepat. Nah, jadi strateginya adalah sekarang daripada kita punya two very sophisticated processor, mendingan kita punya two or many simpler processors. Nah, oleh karena itu, selain itu mungkin kalau banyak prosesor, kita harus melakukan synchronization, sharing data di situ. Dan ini adalah hal yang menarik adalah sekarang terkait dengan case, L3 case muncul bahwa L3 case itu adalah hal yang menarik untuk dilakukan. Maaf. Lalu ya itu tadi, lalu habis itu kalau itu Anda bisa punya case yang bertingkat seperti L2 case. Pendekatan yang lain dari punya multicore, ada cara yang lain, yaitu mengeluarkan processing yang terkait dengan graphic data ke dalam sebuah prosesor khusus yang lebih sophisticated, yang biasa disebut orang sebagai GPU. Oke. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Apa perbedaannya? Kurang lebih banyak operasi floating point sudah tersedia di sana. Jumlah core-nya biasanya malahan bisa sampai thousands, tapi dia tidak seperti halnya general purpose processors ya. Graphic processing unit ini biasanya very good on floating point operations. Oke, makanya biasanya orang bicaranya flops. Oke, floating operationnya berapa banyak sih yang dia bisa lakukan. Oke, baik. Nah, terkait dengan performance ada dua aturan nih yang memang sangat sophisticated, yang sangat banyak menjadi rule of thumbs dari kenapa sih kalau memang komputer itu bisa multicore banyak gitu, kenapa nggak dibanyakin saja sedemikian hingga kita punya program yang lightning fast. Pertama adalah Amdahl's Law. Oke, di Amdahl's Law itu rule of thumbnya seperti ini. Jika Anda punya sebuah task yang dikerjakan dalam waktu T, sebenarnya ketika Anda lakukan dengan cara multi-parallelisms, itu dia akan reduce ya sampai fraction of times, di mana Anda nggak bisa reduce lagi lebih kecil karena ini sudah sequential dan ini ada overheadnya.
Dan per rasio seperti ini itu adalah rasio yang namanya disebutnya speed up. Jadi speed up itu ada waktu, ada batasnya. Karena ada sebuah series of sequence of actions of programs yang memang harus dieksekusi secara paralel. Dan itu belum lagi kita akan lihat bahwa kalau kamu mecah itu di dalam sebuah parallelism, maka kamu harus melakukan synchronizations dari masing-masing paralel proses tersebut. Oke, jadi nggak bisa kita tiba-tiba mendiminish itu menjadi ini. Maka muncullah yang namanya ratio dari Amdahl's. Yang bagus adalah makin tinggi rasionya. Ketika dia flattens, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan indikasi bahwa sebenarnya problem seperti